Mendagri Cahyokumolo menawarkan 3 opsi jalan keluar menyangkut calon tunggal di Pilkada serentak. Apa saja opsi itu? Kita simak data berikut ini. Pertama adalah pasangan calon tunggal diikutsertakan dalam pemilihan kepala daerah di tahun 2017 mendatang. Ini sesuai dengan peraturan KPU itu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan sistem melawan bumbung kosong seperti yang tadi sempat kita bahas, seperti pemilihan kepala desa. Pasangan calon tunggal melawan kotak kosong atau bumbung kosong. Ketiga adalah pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Artinya mungkin begini nih ya, membiarkan ada calon tunggal, kemudian yang satu lagi adalah menambah dengan bumbung kosong, yang ketiga, pilihan ketiga adalah mundur saja 2017 gitu. Tapi semuanya harus pakai Perpu ini berarti ya Mas Arief ya? Ya, jadi undang-undang kan jelas menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah itu diikuti oleh sekurang-kurangnya 2 pasangan calon. Itu ada dalam undang-undang. Jadi kalau kurang dari 2, 1 atau bahkan tidak ada, ya nggak bisa gitu. Nah, yang setingkat dengan undang-undang ya harus revisi undang-undang atau Perpu. Revisi undang-undang jelas tidak mungkin untuk yang sekarang karena sudah terlalu pendek ya, waktunya yang kan. 2017 sangat mungkin. 2017 mungkin, tetapi artinya kemungkinan besar Perpu. Tetapi Pak Cahyo juga menyebutkan kalau yang jadi masalah cuma 1 daerah, buat apa Perpu? Ya makanya gitu kan? kami sangat berharap sebetulnya, kami sangat berharap ini teman-teman Pak Arya Bima ini konsolidasi, bicara, negosiasi dan macam-macam itu selesai tanggal 1 sampai tanggal 3 daftar. Jadi selesai sudah persoalan. Kalau kemudian negosiasi bicara antara partai-partai politik, tanggal 1. Saya membayangkan partai politik itu kalau bicara panjang sekali. Ini masalahnya kan masih ada pilkada 2015, 2017, 2018. Iya. Jangan sampai 3 pilkada ini nanti akan mengalami kasus yang sama. Ini, ya. Yang kedua, rakyat jangan dirugikan. Ya, dia sudah memilih eksekutif dari presiden dan memilih DPR dengan produknya. Kalau ada penundaan pilkada atau tidak bisa dilangsungkan pilkada tadi dengan PLT, itu akan merugikan proses demokratisasi substansinya, yaitu kesejahteraan. APBD nggak bisa disahkan. Nah, lalu menurut saya kalau opsi yang pertama tadi oleh Mendagri yaitu penundaan 2017, ini saya kira rakyat yang dirugikan. Karena 2 APBD tidak akan bisa ditandatangani oleh bupati atau gubernur PLT. Kalau yang pertama, yang kedua itu butuh payung hukum. Yang kedua itu bumbung kosong. Bumbung kosong ya. Rakyat desa saja dulu bisa menyelesaikan persoalan kalau ada calon lurah 1 itu dicari bumbung kosong. Ini masa pemilu tingkat nasional walaupun pelaksanaan di daerah itu nggak bisa menyelesaikan itu loh. Ini kalau di desa nggak pakai DPR-nya nggak bisa menyelesaikan. Maka sepakat kalau itu Perpu dikeluarkan, persoalannya bukan 1, 2, 3, atau 4 atau 269 Mbak. Ya. Persoalannya ini adalah kebekuan kebuntuan hukum yang tidak bisa menyelesaikan. Kalau ini tidak bisa diselesaikan, berarti pilkada 2017 akan mengalami hal yang sama. 2018 akan mengalami hal yang sama. Artinya tetaplah harus ada Perpu menurut. Harus ada Perpu. Yes. Iya, harus ada Perpu, tapi Perpunya mana yang paling mudah kan untuk waktu yang begitu pendek. Yang begitu pendek. Lalu ada pilihan tadi itu bumbung kosong. Bumbung kosong 1, yang kedua membiarkan calon tunggal. Bumbung kosong itu adalah sebuah pemilihan yang juga tidak kalah demokratisnya. Yang butuh Perpu juga? Iya, butuh Perpu juga. Tapi yang ingin saya katakan adalah rakyat bisa menghukum seorang calon yang jelek, bukan? Dia tidak memilih dan bahkan mungkin bisa jadi suara itu ada di kotak kosong semuanya, yang ini tidak dapat, kan bisa juga. Menghukum calon dan menghukum partai politik yang mendukungnya. Lalu kemudian yang betul-betul bagus mereka akan pilih. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa rakyat itu kan sudah pandai sebetulnya saat ini. Tidak ada yang bisa ditutupi mana pemimpin yang benar, mana pemimpin yang bersih, mana yang korup dan seterusnya. Jika kalau calon tunggal pun bisa mereka hukum lewat itu. Menurut saya itu paling mudah, Mas. Dan rakyat itu yang tidak dirugikan. Kita coba lihat dulu apa opsi dari TB Hasanuddin, Ketua DPD PDIP Jawa Barat ya. Betul itu ya. Biarkan saja calon tunggal maju dan rakyat memilihnya. Berapapun suara yang dia dapat, biarkan dia dilantik menjadi kepala daerah supaya pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ini sebenarnya kalau saya bilang agak opsi ketiganya Pak Cahyo ya, membiarkan calon tunggal melenggang gitu kan.
Mas Bambang. Saya agak tidak sependapat dengan mereka karena saya lihat ada satu daerah fakta aja, satu daerah yang sangat kaya raya sehingga seluruh penduduk aslinya bisa dia umrohkan. Orang seperti ini akan bikin calon tunggal dengan apa? Berkali-kali. Ya. Nah, jadi menurut saya lebih setuju bumbung kosong karena itu udah tradisi juga di Indonesia melalui Perpu tentunya. Dan juga ini harus ada batas di dalam bawah. Perpu ini harus ada sanksi terhadap partai. Karena kegagalan ini kan kegagalan partai politik. Dia yang dulu bikin undang-undangnya, ada kelemahan ini bukannya dia perbaiki di daerah, malah dia manfaatkan untuk kepentingan partai. Ya kan, ini kan malah jadi itulah harus pakai Perpu. Perpu itu kan sebenarnya semacam mosi tidak percaya pada partai di DPR. Kalian nggak bisa bikin undang-undang yang benar, terpaksa pemerintah bikin karena keadaan darurat. Dan menurut saya sekaligus kalau menurut saya juga diturunkan ininya, diturunkan threshold. Karena penurunan threshold itu tidak mungkin dilakukan oleh parlemen sekarang di partai. Sangat kecil karena partai besar pasti nggak mau. Partai besar pasti nggak mau. Padahal itu menghambat hak rakyat kalau menurut saya. Jadi menurut saya selain bumbung kosong juga menurunkan threshold dan ketiga sanksi partai yang tidak mencalonkan kalau perlu bahkan tidak boleh lagi ikut pemilu. Undang-undang ini kan sudah diuji materi segala kan ya dan tidak ada tuh uji materi tentang bagaimana calon pasangan tunggal ini nggak pernah kepikir gitu. Belum kepikir ya kan? Jadi memang benar-benar tiba-tiba gitu ya kesannya orang kalau sama sekali tidak. Kesannya kan begini, tergantung pilihan kita itu apa. Kalau benar Mas Aryo bilang tadi untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan demokrasi ini tidak salah. Keluarkan saja perpunya secepatnya. Kita udah tahu sejak awal tadi saya bilang pembuat undang-undang itu tidak pernah berpikir bahwa ini kejadian. Semua orang juga tadi menarik dengan catatan bahwa partai-partai yang tidak melakukan perlu ada sanksi tadi. Itu betul, didis. Karena itu dianggap tidak bertanggung jawab. Karena dia beranggap berkhianat pada rakyat. Moral hazard itu. Makanya kalau PDIP betul Mas tetap maju, berjuang, tidak menghendaki ada itu, ya itu sebenarnya secara moral bisa diterima. Ya, dan menurut saya PDIP itu bisa belajar dari pengalaman Lula di Brasil. Lula itu sukses karena dia mengeluarkan ratusan perpu. Karena perpu itu lebih mudah untuk bikin perpu yang benar, untuk melakukan continuous improvement itu lebih mudah ya, perbaikan amandemen terus-menerus. Dan itu kan langsung memberi ofensif pada pemerintah. Ya? Ini loh peraturan yang baru. Kamu terima atau tolak atau bikin yang lebih bagus. Jadi rakyat yang diuntungkan karena ini kan artinya pertarungan berbuat kebaikan gitu. Oke, kita hampir sampai bagian akhir tahapan pilkada masih jalan, Mas Arief. Konklusi Pertama, kami tetap berharap di masa jeda dan masa pendaftaran yang kedua ini partai-partai segera membuat putusan yang 3 Agustus ya itu terakhir. Terakhir 3 Agustus membuat putusan yang tujuan akhirnya adalah melindungi kepentingan masyarakat ya. Tidak ada kerugian kerusakan yang jauh lebih besar ditimbulkan kalau memang pemilihan kepala daerah ini harus ditunda gitu. Jadi kami berharap dan kami sampai saat ini sih masih merasa optimis ya. Kecuali ada satu daerah yang jalan keluarnya memang harus spesial ini karena partai yang tersisa itu tidak mencukupi threshold. Mas. Iya, saya kira kalau saya sih ini sebenarnya peluang emas bagi presiden untuk membuat perpu. Sebab ini kayak kalau saya pikir seperti sepak bola. Seharusnya kan yang namanya aturan permainan jangan dibikin oleh pemain klub. Karena klub yang kuat-kuat akan bikin peraturan yang menguntungkan dia, apalagi kalau dia suaranya lebih besar. Ya kan? Jadi lebih baik ini kesempatan untuk membuat peraturan yang biasanya bertentangan antara kepentingan partai besar dan rakyat menjadi berpihak pada kepentingan rakyat. Sebab kalau di parlemen pasti berpihak pada kepentingan partai yang besar. Ditunggu perpunya gitu ya berarti Mas Bambang ya. Mas Aryo. Ya, PDI Perjuangan secara jelas sepakat bahwa jalan demokrasi menurut kita adalah intinya adalah bagaimana melibatkan rakyat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Dan ini kita sepakat prosesnya adalah lewat pemilihan kepala daerah. Jangan sampai proses, prosedur, cara pemilihan ini mengorbankan esensi daripada demokrasi sendiri. Di daerah-daerah yang sekarang ini calon tunggal, termasuk yang di luar PDI Perjuangan, tentunya PDI Perjuangan mengapresiasi KPU memberi waktu tanggal 1 sampai tanggal 3, kita semaksimal mungkin untuk terlibat di dalam proses demokrasi pemilihan kepala daerah ini dengan tetap mencalonkan walaupun calon tunggal yang sekarang ini ada sangat kuat dimungkinkan kuat ya. Termasuk yang kita lihat di beberapa daerah
itu sudah diinstruksikan oleh PDI Perjuangan. Sebelum nanti masuk opsi Perpu, ini adalah sesuatu yang paling kita desakkan. Yang bisa dilakukan oleh partai politik gitu lah ya. Kita partai politik melakukan hal-hal yang bisa untuk menyelamatkan jalannya pilkada. Ini saya serentak saya kira. Bang Don. Untuk sebagian ya mungkin ini ironis untuk demokrasi kita. Tiba-tiba karena calon tunggal terbentuklah atau terciptalah calon boneka. Jadi sepak bola gajah itu tidak hanya terjadi di stadion, tapi juga bisa terjadi di politik. Tapi yang saya khawatirkan begini, andai kata 12 calon tunggal itu adalah orang-orang terbaik yang sangat diinginkan oleh rakyat, lalu ditunda pemilihannya, bisa-bisa orang akan protes, dan itu hak rakyat untuk mempertahankan pemimpin yang bagus. Jadi itu yang saya pikir bisa terjadi. Ya, bagaimana harus diatasi itu ya, saya kira KPI juga harus berpikir tentang itu. Ya, dan mungkin kalau tidak ada cara dari partai politik, berarti Perpu juga harus jalan. Betul. Perpu. Ya, Bapak-bapak terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headlines, dan terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.